Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang patut dijadikan contoh. Dalam kesehariannya, Rasul selalu bertindak dengan akhlak terbaik. Salah satu sifat Nabi yang patut diikuti adalah pandai bersyukur atas segala kondisi yang dialami. Nabi bahkan sampai bersujud setiap kali menerima berita bahagia. Sujud ini pada hakikatnya adalah ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan saat mendapat nikmat. Namun tahukah Anda jika ternyata Rasulullah pernah sujud syukur saat salah seorang manusia meninggal dunia? Ia bahkan sampai disangka wafat karena lamanya melakukan sujud bahagia tersebut. Seberapa burukkah orang ini sehingga membuat Nabi bersujud dan bersyukur mendengar kematiannya? Siapa dia? Berikut ulasannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersujud setelah doanya dikabulkan. Beliau meminta kepada Allah Ta'ala agar dapat memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Maka beliau bersujud setelah doanya dikabulkan sebagai wujud syukur kepada Allah Ta'ala. Beliau juga pernah bersujud lama di luar sholat hingga disangka wafat oleh Abdurrahman bin Auf. Peristiwa itu terjadi ketika beliau menerima kabar dari malaikat Jibril bahwa Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada umatnya yang berkirim salawat dan salam kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Futuh, Imam Abu Daud pernah meriwayatkan perkataan Imam Muhammad bin Ishaq bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersujud ketika mendengar kabar kematian seseorang. Seberapa burukkah orang ini hingga membuat Nabi bersujud mendengar kematiannya? Kabar tewasnya Abu Jahal dalam perang Badar diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang laki-laki yang menyatakan bahwa Abu Jahal tewas di tangan Mu'awaz dan Mu'adz Abu, riwayat Bukhari dan Muslim. Namun beliau tidak langsung mempercayainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan lelaki tersebut untuk bersumpah sebanyak 3 kali. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, aku sungguh melihat Abu Jahal terbunuh, ucap laki-laki tersebut. Setelah kalimat sumpah itu diucapkan 3 kali, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersujud. Melihat konteks historis kehidupan pada masa Nabi, sujud syukur dilakukan ketika musuh-musuh Islam meninggal karena pada masa itu masih terjadi peperangan. Terbukti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud terdapat dalam kitab jihad. Jihad pada masa Nabi identik dengan angkat senjata, sehingga kematian musuh-musuh Islam merupakan sesuatu yang menggembirakan. Kejadian tewasnya Abu Jahal dan sujudnya Nabi sebagai wujud rasa syukur ini juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam. Bahwa dalam proses menjalani hidup, ada orang-orang yang kematiannya ditunggu dan disyukuri oleh orang lain. Sebab ketiadaan mereka lebih diharapkan karena selama hidup, orang tersebut tidak memberikan manfaat, justru mudarat kepada diri dan sekitarnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada umatnya melalui sabda beliau, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Daruqutni, disahihkan Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi. Sujud syukur merupakan salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan hanya dicontohkan, Allah pun telah memerintahkan kepada hambanya untuk bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.